Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Gian Rehan Pangirian, biasa dipanggil Dean. Di sini aku mahasiswa psikologi Undip angkatan 2016. Sederhananya, psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku yang merupakan manifestasi dari jiwa manusia. Nah, itu juga benar-benar. Oke, tadi Oke, mungkin yang nah masalah mata kuliah yang ada hitungannya tadi udah disebutin ya, namanya psikologi apa tadi? Bisa di-review dikit? ada kurang kurang lebih nanti ada basicnya itu di pengukuran psikologi. Mm-mm. Karena ya itu salah satu basic dari penelitian kuantitatif di psikologi. Penelitian kuantitatif tuh ya, aku jujur kalau ini kan sasarannya anak SMA nih, aku takutnya nggak ngerti nih mereka. Ya semoga Ya, paham lah ya. secara ini aja lah, Uh, kulit-kulitnya aja, lapisan kulit iya, aliknya dari kulit gitu. kalau penelitian kuantitatif biasanya pakai statistika. Nah itu juga ada mata kuliahnya statistika dasar. Bener, kayak statistika di hampir setiap jurusan ada ya statistika. Nah, di kita juga belajar statistika dasar karena ketika kita ngolah data dengan pengukuran psikologis, apalagi buat metode penelitian kuantitatif, misalnya skripsi, ya itu kepake gitu, gitu. Terus Berarti udah asesmen, apa tuh? Gimana gimana? Berarti kalau kayak yang Gian bilang di awal tadi, kalau misalkan awalnya ngira psikologi nggak ada hitungannya itu bohong. Bukan bohong sih, saya dulu merasa jumawa, jadi mentang-mentang Oh, cuma psikologi, jadi oke. oh udah tinggal tinggal baca doang coy, gampang. Karena saya emang nggak tahu ya lemah aja gitu di hal-hal matematika Di angka, di dan angka lemah ya. teman-temannya. Iya, Tapi wah, hitungannya juga begitu. nggak banyak kali ya. Maksudnya nggak kayak jurusan sains murni atau yang memang rumpunya sains kan otomatis emang isinya hitungan semua. Kalau Betul. ini mungkin Iya. ya berapa persennya gitu ya. Cuman memang kan tetap ada di Mm, kuantitatifnya ya. iya gitu. Misalnya nanti penelitiannya hubungan antara variabel X dan Y. Nah, itu kan pakai pengukuran, pakai Jelas, statistika jelas ya. gitu. Nah, Bener-bener. itu. Jadi Jadi nggak teman-teman cuma kalau sekedar misalnya angket-angket doang ya. ya iya, kalau misalnya psikologi kita cuma baca-baca ngeliat apa segala macam, wah kalian belum tepat gitu. Jadi ya begitu, psikologi nanti akan ada saatnya bakalan ketemu sama angka-angka banyak, sama rumus-rumus banyak. Apalagi buat teman-teman, tadi ada beberapa teman aku yang live, yang join, kayaknya ada temanku juga yang udah jadi sarjana gitu kan, Wih, udah merasakan gitu. Terus habis itu makin advance lagi, ya ada psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi, terus psikologi klinis. Nah, itu tuh anak mata kuliahnya tuh banyak banget. Jadi kayak misalnya di psikologi apa ya, psikologi klinis itu ada macam-macam, ada psikopatologi, terus ada psikologi seks, mm, terus kebetulan karena aku konsentrasinya di psikologi industri organisasi, jadi waktu aku ngambil matkul pilihan, oh ya, jadi di psikologi undip itu bisa ngambil matkul pilihan waktu zaman aku itu di semester 5. Nggak tahu kalau yang sekarang, sekarang, kalau nggak salah di semester 4. Kalau nggak salah oh, semester 4 gitu. Jadi istilahnya nggak ada peminatan khusus, misalnya kayak mungkin teman-teman ada yang tahu juga di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakatnya Undip itu kalau misalnya mau milih jurusan dia ada peminatannya di paket. Kalau misalnya ngambil peminatan itu langsung blar gitu loh ngambil. Nah kalau di psikologi Undip nggak. Jadi dia tuh apa namanya, ngambil sendiri. Kita yang ngambil sendiri mata kuliah pilihannya apa gitu. hmm, Begitu. Nah ini yang menariknya kita juga mempelajari tentang ya psikotes itu tadi di semester 4 itu pasti. di semester 4 ya. Mm-mm. Kalau misalkan psikologi ada praktikumnya nggak sih, Kak Gian? Ada, yaitu jadi kita mulai praktek itu dari semester 3 kan, karena nanti ada Hmm. nyebar skala, terus Oh ada iya iya. konseling juga, ada mata kuliah konseling, kita cari subjek, terus habis itu kita cari subjek buat observasi, kita cari subjek untuk asesmen. Kita bilang psikotes itu asesmen psikodiagnostika ya. Nah, Hmm, jadi alat tes itu ada yang alat tes kepribadian sama alat tes inteligensi. Mungkin juga teman-teman udah pernah merasakan ada tes-tes tertentu dapat alat tes. Nah, itu kita belajar juga, ada hmm. asdosnya, ada laporannya, ada asistensi sampai malam. Ya, gitu sih kurang Waduh. lebih.
Asistensi nggak usah disebutin, Kakak. Lah, Nggak, emang di nggak apa-apa, semua justru jurusan ini pasti yang ada nanti, laporan ya, nggak cuma psikologi doang. iya, Di saya. ya jadi aku kasih tahu supaya mereka itu juga bener-bener paham dunia yang akan mereka hadapi itu seperti apa Bener, nantinya bener, bener. gitu, Mima. Nah, kalau misalkan tentang tadi kan waktu di awal udah sempet disinggung ya, katanya anak psikologi tuh bisa baca pikiran, bisa baca telapak Mm-mm. tangan. Sebenarnya ada hal-hal lain gak sih yang keliru tentang jurusan psikologi? Yang perlu diluruskan nih kalau psikologi itu ini, bukan itu. Ya kurang lebih sebenarnya itu ya, karena yang sering terjadi di masyarakat sama teman-teman tuh begitu gitu, kayak kesannya kita orang pinter gitu loh, orang yang bisa melihat hal-hal kayak gituan. Nah, jadi itu tuh nggak ilmiah. Jadi psikologi itu mempelajari hal-hal yang ada metodenya. Ketika kita misalnya pengen mengungkap kecerdasan atau inteligensi atau mengungkap kepribadian seseorang, itu tuh nggak semerta-merta kita ngeliat nih terus kepribadiannya apa, enggak, tapi ada prosesnya. Contoh, ada wawancara dulu, ada ya kita bilang assessment ya, ada observasi dulu, terus ada alat tes dulu gitu, dan alat tes psikologi pun nggak cuma satu tapi ada banyak gitu. Nah, Kalau kalau itu psikologi tuh bisa hipnosis nggak? psikologi itu nanti ada lagi di spesialisasi. Kalau biasanya setahu aku kalau orang-orang S2 yang benar-benar Oh, lebih bisa lah hipnosis gitu. berarti kalau Kebetulan di salah satu S1 pakar, psikologi itu gimana? belum ada, emang nggak ada mata kuliah hipnosis atau maksudnya mempelajari hipnosis itu Nggak, nggak ada? nggak ada. Cuma memang ada kayak apa ya, dosen gue kebetulan dosen bingku tuh dia bisa hipnoterapi, Hmm. tapi untuk di S1 untuk di kampus untuk mempelajari hipnosis sendiri itu bukan materi yang kita pelajari buat di kampus gitu. Kalau misalkan nih Gitu. ada kasus mungkin kita kasih studi case itu yang kemarin ada anak remaja yang membunuh lah ya. Itu kan banyak banget tuh dia di expose di TV itu gambar-gambarnya dia disuruh baca, diartiin. Itu apakah anak psikologi emang bisa baca dari gambar atau memang tetap harus ada wawancara sama orangnya? Nah, itu ini juga yang aku sempat ngomong-ngomong juga ya sama teman-teman psikologi, karena ada beberapa hal yang aku nggak tahu ya, mungkin mungkin teman-teman yang nonton bisa jadi koreksi kalau misalnya aku salah. Ada yang namanya ini loh, apa namanya, semi scientific, kayak pseudoscience lah istilahnya. Karena zaman dulu kan orang ngebaca kepribadian kan caranya kayak gitu kan, dan beberapa Hmm, ada yang masih bisa. Jadi turunannya ya grafologi. Tahu nggak grafologi? Membaca kepribadian lewat tulisan yang banyak ya, gitu. pernah. Tapi itu kata kata dosen-dosen aku itu bukan sains murni gitu. Oh, Jadi itu bukan sains murni. Terus abis itu udah, selain dari tulisan, tadi dari ini apa yang suka di TV-TV itu pakar ekspresi, mikroekspresi. oh ya, mikro ekspresi suka. Iya ya, Nah, waktu itu itu sempat juga, itu loh sempat booming tuh di Indonesia. Ada pakar yang lihat mimik mukanya, ininya turun artinya apa, ininya naik artinya apa. nah, kalau di kampus kita mungkin itu bagian dari pembelajaran observasi ya, karena Hmm, sebelum kita lebih jauh ada wawancara, ada alat tes, kita tuh ngelihat yang apa yang tampak dulu nih secara fisik, eh, apa ya, kayak perilaku yang ditampilkan itu apa gitu. hmm, Jadi istilahnya di psikologi ketika kita menentukan diagnosa itu nggak sembarangan asbun asal bunyi, tapi ada hmm. metodenya, ada alat tes. Bahkan gini, kalau misalnya kita mau menentukan dia diagnosanya gangguan jiwa apa, itu ada standarnya, namanya diagnostik statistik manual, Hmm. DSM dari DSM dari apa namanya, American Psychological Association Widih. gitu. Jadi nggak sembarangan, jadi kita nggak sembarangan kayak wah ini gila, Anda gangguan secara mental, nggak bisa begitu. Anak psikologi cara kerjanya nggak kayak begitu. Tidak seperti itu ya, oke. Iya, Oh iya, tadi mungkin sempat itu sih yang dibahas ya di apa. awal kalau psikologi itu kan sebelum jadi ilmu sendiri itu akarnya dari ilmu filsafat ya. Itu sebenarnya Iya. yang ditarik kenapa dari filsafat jadi psikologi itu gimana? Maksudnya di psikologi sendiri tuh yang dipelajari ilmu filsafatnya seperti apa gitu?
Oke, oke di sini aku ngejelasinnya sederhana aja ya karena Iya, secara sederhana pribadi aja. konsentrasiku tadi kan ke Pio ya, bukan yang ke filsafat banget, tapi itu dipelajarin juga. Jadi yang kalau misalnya kata dosen aku, Pak Hans namanya, Pak Hans kebetulan dosen pembimbing aku juga gitu. Nah, beliau itu pernah menjelaskan kan kalau anak psikologi, psikologi modern Hmm. itu bapak psikologi modern itu lahir dari Jerman, Wilhelm Wundt tahun 1879. Jadi psikologi jadi ilmu yang mandiri itu tahun 1879 sama beliau penggagasnya gitu. Tapi akar dari keilmuan psikologi itu dari Socrates kalau pernah dengar. Nah, di Socrates itu dia nyinggung teori tentang moral, tentang etika, tentang jiwa. Nah, jadi filsuf yang salah satu penggagas yang concern ke jiwa, concern ke raga itu Socrates. Nah, dari situ berkembang cukup panjang sih kalau jelasin sejarahnya karena ya zaman Renaissance segala macam sampai akhirnya tahun 1879 psikologi mandiri adalah keilmuan yang melepaskan diri dari filsafat gitu. Mungkin kalau dirunut itu panjang ya, apalagi filsafat. Katanya kalau belajar filsafat imannya Mm-mm. harus kuat. Enggak juga, ya iya juga sih. Tapi maksudku ketika kita Ya, belajar apapun imannya harus kuat, nggak harus benar belajar benar benar. filsafat doang gitu. Benar, dimanapun iman itu yang pertama. Aduh, berat berat berat. Kalau kalau beriman, kalau ya tidak beriman ya tidak apa-apa juga. Insya Allah. Oh iya, sebelumnya nih, Iya. kalau misalkan live IG-nya keputus itu berarti udah 1 jam. Tapi karena tadi kita nunggu dulu kan, mungkin kalau kita nambah sedikit sesi gak apa-apa ya kalau ini keputus. Oh nggak apa-apa Karena kalau gitu. live IG tuh durasinya sejam biasanya. Oke. Oke, tadi mungkin kalau misalkan psikologi sendiri, cabangnya kalau secara umum tuh ada apa aja? Kalau misalkan kita mau ke S2 atau ngelanjutin dari S1, terus kalau di Undip tadi udah sempet disinggung sih ya peminatannya apa aja tadi yang kamu ambil, Iya. Ha. apa tadi yang hitung-hitung itulah. Psikologi industri dan organisasi. Nah, itu industri dan organisasi. Jadi kalau pertanyaannya tadi untuk di psikologi Undip, entah bukan di psikologi Undip, di S2 ya Secara tadi ya, umum, secara umum sama peminatannya. Jadi yang perlu teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman mau S2 di S2 dengan keilmuan psikologi itu ada 2 jenis. oke. Jadi ada yang namanya magister sains dan magister profesi. Science dan profesi. Iya, Oke. kalau magister sains itu outputnya simpelnya dia akan menjadi harusnya kewenangannya itu lebih ke research, ke akademik banget. Dia dia nanti gelarnya MSI dan Master Science. kalau magister sains, tapi kalau misalnya Science. dia ngambil magister profesi, dia punya kewenangan untuk mengadakan praktik psikologi. Praktik psikologi itu kayak terapi, konseling. Jadi untuk di magister profesi sendiri nanti gelarnya MPSI atau kita biasa sebut MPSI tuh. Gitu. Nah, kalau di magister sains sama magister profesi kurang lebih sama, ada psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi industri organisasi, psikologi perkembangan anak dan segala macam masih sama, cuma ya balik lagi dia nanti lulusan MSI di magister sains atau lulusan magister profesi gitu. Kalau misalnya dia magister profesi, dia bisa nanti kerja di biro psikologi untuk ngasih intervensi, untuk ngasih terapi, untuk ngasih konseling. Tapi kalau misalnya dia lulusan yang dari magister sains, kecenderungannya biasanya jadi dosen atau jadi ilmuwan. Oh, I Dia see, I bikin see. jurnal gitu. Kalau Gitu. peminatannya di Undip ya, kalau peminatan di Undip tadi kan kalau yang kamu ambil yang industri organisasi, psikologi industri organisasi, terus Mm-mm. tadi apalagi ada yang itu kan Yang gimana? yang tadi disebutin. Ada Kalau apa yang lagi tuh? Ada itu berapa sih bagian dari peminatannya? kurang lebih majornya itu ada yang setahu aku ada 5 sih.
Mungkin teman-teman yang psikologi terutama kalau nonton diingetin ya, psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi, psikologi sosial, sama psikologi perkembangan. Oh iya. Jadi kalau di Undip secara garis besar major atau peminatan psikologi itu ada psikologi klinis, psikologi Ah, pendidikan, psikologi ya, industri industri organisasi, psikologi si perkembangan, sama psikologi sosial. sosial. Yes, benar. Udah Ya, cocok jadi anak mantap. psikologi. Gila, Mima, masih ada berapa jurusan lagi nih? Semangat ya. Semangat. Terus mungkin tadi prospek kerjanya udah di sini udah dibahas ya. Nah, itu kan kalau Hmm. ke S2 tuh udah disebutin tadi, ada yang bisa jadi dosen, ada yang ke biro, ada yang bisa buka konseling sendiri. Nah, kalau lulusan S1 psikologinya sendiri, sarjana strata 1 psikologinya tuh bisa kemana sebenarnya kerjanya? Ini yang apa ya? Sempet jadi mindset yang menurutku nggak fully tepat ya, karena Mm-mm. emang profil lulusan psikologi biasanya jadi trainer, jadi researcher, jadi apa namanya psikolog, jadi apalagi ya asisten psikolog, atau jadi HR buat yang mau ke industri organisasi, HRD gitu. Cuma sebenarnya psikologi kalau S1 itu bisa kemana aja. Aku pernah baca buku, jadi ada buku judulnya Belajar Psikologi Itu Seru, karangan alumni Psikologi UI tahun 94, itu di Gramedia ada. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, jadi alumni Psikologi UI tahun 94 itu bikin buku yang mana mereka menceritakan apa namanya kehidupan mereka pasca menjadi mahasiswa psikologi, untuk ngasih gambaran mahasiswa psikologi itu bisa jadi apa aja. Contoh, ada yang kerja di advertising buat jadi data analis, ada yang jadi apa namanya dia dia nggak terikat dengan biro psikologi, tapi dia jadi motivator, jadi trainer, dia penulis buku juga terkait dengan pola asuh orang tua dan anak, karena dia memang majoringnya di psikologi perkembangan, contohnya seperti itu. Terus kalau emang S1 kebanyakan memang kalau ranahnya ke dunia korporasi ya, ke dunia industri, emang nggak jauh-jauh dari HR. Nanti di HR dia bisa jadi recruiter gitu. I see, I see. Atau kalau misalnya dia di biro, dia jadi asisten psikolog karena dia belum punya kewenangan untuk ngasih intervensi psikologi secara mandiri, harus ada dampingin psikolognya gitu. Berarti kalau yang mandiri diulang lagi itu harus S2 atau magister ya, yang bisa Magister memberikan. profesi lebih tepatnya. Mungkin nih tadi kan disebut kalau jurusan S1 psikologi bisa jadi psikolog lah segala macam. Nah, ini nih yang paling sering ditanyain, bedanya psikolog sama psikiater apa? Psikolog ya orang Oke, biasanya psikolog. psikolog adalah orang yang mempelajari ilmu psikologi di pendidikan tinggi dan dia ngambil magister profesi di S2. Jadi itu yang dinamakan psikolog gitu. Oke. Kalau psikiater, dia basicnya ilmu kedokteran. Oh, kedokteran. Iya, dia ambilnya ilmu kedokteran, terus nanti waktu spesialis dia ngambil spesialis kejiwaan, SPKJ. Bedanya apa? Kalau di psikolog itu dia ngasih treatment berupa terapi dan konseling biasanya secara umum seperti itu. Ada konseling psikologi, ada terapi psikologi gitu. Terus ada apa istilahnya pemeriksaan psikologi dengan metode-metode kayak alat tes gitu. Sementara sepemahaman aku di psikiatri itu tuh ini apa namanya? Dia lebih ke dunia medisnya di psikologi, apa dunia medis tentang kejiwaan. Misalnya ada orang nih datang ke psikolog. Orang datang ke psikolog dengan sudah proses yang panjang, kayak ada wawancara, ada konseling, sampai akhirnya dia di asesmen kepribadian sama inteligensi, ternyata dia punya gangguan. Sementara gangguannya ini butuh pemulihan secara obat dengan treatment medis. Nah, itu dirujuk ke psikiater. Karena psikiater yang punya kapabilitas untuk menentukan ini obat punya kandungan apa untuk bisa memperbaiki struktur kognisi, struktur kepribadiannya, struktur psikologisnya gitu. Berarti tapi kalau misalkan dari psikolog kan tadi
yang emang ngambilnya jurusan psikologi kan, psikiater yang emang basicnya Hmm. kedokteran. Kalau yang Hmm. basicnya dari jurusan psikologi mau ke psikiater itu bisa atau enggak? Sepemahaman aku nggak bisa sih, karena Oh, nggak bisa. psikiater itu emang basicnya kedokteran gitu. Berarti kalau misalkan, oh iya sama ini juga, kalau ada ini loh kan banyak aplikasi tuh sekarang, aplikasi yang curhat online atau konseling Iya, iya, online, iya. berarti tuh basicnya ke psikolog ya. Karena kan berupa Mm-mm. sharing kayak interview atau Gini, konseling. jadi gini, ini yang menarik ya. Jadi kan sekarang udah apa-apa teknologi udah makin berkembang nih ya kan. Ya, benar. Terus dengan adanya teknologi